mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegaturo, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar. Seperti cinta dan rindu kemesraan. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Duku Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Siapa lagi yang muncul sesudah manusia liar itu? Dan manusia kera alas purwo bermunculan di mana-mana. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun Diana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ketiga berjudul Karang Kobar Dewi Astini. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Tegat Suro, Elias sebagai Lembu Melantingan, Juni Mucu sebagai Kiwan Noro, Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Lembu Melantingan terus menggunakan jurus andalannya untuk menghadapi Kiwan Noro yang jauh setingkat lebih tinggi darinya. Pedang Wang Wung berkelebat-kelebat di antara pasukan-pasukan Dewi Sula Kiwan Noro. Tapi Kiwan Noro yang sudah puluhan tahun menggembleng dirinya di alas purwo dapat membaca titik kelemahan lawannya. Maka dengan sekali bentakan dan serangan menukik dari atas, senjata Dewi Sula berkelebat cepat. Cepat, Noro, bauku kamu lukai. Awas, aku akan merebut pedang Wangwung. Pedang Wangwung sudah kurampas Lembu Melantingan. Aku pamit. Pedang ini ku kembalikan pada pemiliknya. Pemit alas. Aku balas penghinaanmu. Ya. Lembu Melantingan. Sampai ketemu lagi, ha? Laskar Alas Purwo. Aku pulang. Pegat Suro. Aku pamit.
Rusak semua rencana kita, Ki Lembu Melantingan. Jaka Badak dan Dewi Astini sudah terbang. Burung-burung yang bisa dijadikan tebusan sudah terlepas dari kurungan. Aku tak kuasa menandingi siluman kera itu. Wanoro malah melukai bahuku, Ki Pegat Suro. Wah, lihatlah. Senjata Dwi Sulanya berhasil merobek kulit bahuku. Pertapa Alas Purwo itu sebenarnya tidak gampang keluar sarangnya. Entah kenapa tiba-tiba muncul di sini dan membebaskan Jaka Badak dan Dewi Astini. Ini kekalahan kita yang paling memalukan. Kita akan menebus kekalahan ini. Walau Jaka Badak sudah lepas, kita masih punya Kitaji Kunir yang akan membantu meruntuhkan Kuburan Jati. Loh iya, Dadung Besi dan Ki Batang Mangiran kenapa tidak cepat kembali? Kalau Ki Batang Mangiran ada, bisa menandingi Wanoro. Tidak perlu jadi sesalan lagi, Ki Pegat Suro. Kita tinggal himpun kekuatan besar dan menyerbu Padukuan Larang Jati. Kita belum kalah, hanya kemenangan yang tertunda sementara. Kubu Larang Jati pasti akan tergilas perputaran zaman. Tinggal menunggu waktunya saja. Jaka Badak, kita bersembunyi di Gua Walang Tiga saja. Cukup aman untuk kita bertahan sementara. Ya, tunjukkan jalannya. Dan jalan paling pintas. Tapi, apa kamu tidak capek, Dewi? Perang kalau merasakan capeknya, besok sudah jadi makanan cacing. Ayo. Tunggu, Dewi. Kamu dengar suara laskar itu? Mereka tidak jauh dari kita. Tunggu saja sebentar. Hutan Jati ini cukup aman buat kita bersembunyi. Ayo, Dewi. Iya, kita belum jauh dari Padepokan Maranggali, Jaka Badak. Aku tidak ingin tertangkap lagi dan jadi gerayangan para laskar Pegat Suro. Sabar, Dewi Astini. Sekarang kita berdua. Aku tidak akan membiarkan tangan-tangan uraan itu menggerayangi tubuhmu. Oh ya, aku lupa. Kenapa kamu menggempur sendirian? Apa tidak ada yang lain untuk membantumu? Kalau kuceritakan, hanya akan membuatmu kecewa. Ayolah, aku bisa menjaga diri, Dewi. Aku sudah mencari bantuan pada Kakang Larang Jati, tapi tidak ada tanggapan. Lalu aku ke Daha, dan kemudian pada Rakren Bangar, sama juga. Semua tidak mau tahu, hanya Ki Sonoweri yang membantuku, juga Ki Wanoro. Iya, aku sudah ketemu dengan Ki Wanoro, tapi di mana Ki Sonoweri? Aku tidak tahu. Ki Sonoweri terluka parah pada pertempuran di lembah. Dia masih hidup atau sudah tewas. Aku tidak tahu, Jaka Badak. Aku pun akhirnya tertangkap. Aku akan mencari Ki Sonoweri. Hidup atau mati, aku akan membuat penghormatan. Ki Astini menatap wajah Jaka Badak. Wajah yang selama ini menderita karena berkorban untuknya. Wajah itu tampak semakin keras kegarangannya, mencerminkan watak yang tak jera oleh badai penderitaan. Jaka Badak, ampuni aku yang telah membuatmu menderita. Sengsara di cengkraman Pegat Suro. Aku patut dihukum berat. Nyatanya aku sudah bebas sekarang. Justru aku mencemaskan dirimu. Dan terbukti, Ki Sonoweri belum ketahuan nasibnya. Dan kamu sendiri, lihat, wajahmu sedikit berdebu, kusut, dan agak kurus. Kamu pakai apa di balik bajumu itu, Dewi? Seperti kulit buaya keras. Aku memakai baju besi pemberian Ki Wanoro. Kalau tidak memakai baju besi ini, aku sudah tewas dari kemarin. Rupanya banyak pengalamanku sejak kita berpisah. Lalu pedang pendekmu di mana? Aku tidak tahu. Pedang Gagak Songo ini pun kurampas dari tangan Pegat Suro dengan serangan kilat. Aku gagal menjaga pusaka guruku. Percuma aku hidup. Aku telah gagal segalanya. Kenapa jadi putus asa, Dewi? Aku akan mencari pedang pendek itu di Padepokan. Tunggu saja di sini. Jangan, Jaka Badak. Jangan ke Padepokan Maranggali. Kamu hanya akan mengantar nyawa saja. Biarkan pedang pendek itu hilang sebagai tebusan kesalahanku padamu. Pedang pendek itu sangat besar artinya bagimu, Dewi. Maka aku akan rebut dari Pegat Suro. Aku pasti bisa. Tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Tidak mungkin, Jaka Badak. Pegat Suro bukan sendiri, tapi banyak pengikutnya. Sekarang ini saja kita masih jadi buronannya. Kamu ini kenapa jadi cengeng? Di mana kependekaranmu?
senjata warisan di tangan musuh dibiarkan. Apa namanya itu? Makilah aku, Jakabadak. Makilah. Maki sepuasmu. Aku memang perempuan murahan. Kamu kapan bisa berubah, Dewi? Tidak mengendalikan diri dan membuat korban masih kurang cukup itu. Atau kepalaku ini harus kuserahkan pada Pegat Suro? Begitu maumu? Bunuh saja aku ini. Aku takut mati di tanganmu. Aku wanita tidak berguna untukmu. Untuk apa harus marah? Pergunakan pedang gagak tua ini. Tikam dadaku ini. Ayo. Tangismu tidak akan membersihkan apa-apa. Ya, aku turuti permintaanmu. Tapi aku tidak akan mau lagi mengatasi kesulitanmu yang sudah aku peringatkan sebelumnya. Seperti yang sudah terjadi dahulu itu. Aku akan berusaha tidak membuat kekeliruan lagi. Sekali lagi, ampuni aku, Jakabadak. Dwi Astini merebahkan dirinya dalam pelukan pelindungnya. Lelaki tegar dengan semangat peperangan yang tidak pernah pudar. Senopati Eng Alogo. Tiba-tiba, sebuah pedang melesat dan menancap di hadapan Jakabadak. Tanda kudus. Perbuatan siapa ini? Itu pedang pendekmu, Dewi. Iya. Siapa yang mengirimkan kemari? Coba aku periksa. Awas, Dewi! Rupanya di situ ya. Aku cari berkeliling. Lagi pada tangis-tangisan. Kiwanoro, aduh, mengagetkan saja. Turunlah. Aku terima undanganmu, Jakabadak. Waduh, persembunyian kalian sukar dicari. Memang pas undangan. Dewi Astini, Jakabadak. Aku antarkan dua pedang itu. Ini sarinya. Pedang pendek dan pedang Wangwung Walang Titir. Kiwanoro. Aku menghaturkan beribu-ribu terima kasih atas bantuanmu. Aku berhutang budi sampai mati. Kamu tidak berhutang apa-apa, Dewi Astini. Justru aku yang akan membayar hutangku pada gurumu. Pada waktu dulu aku diselamatkan. Aku merasa bahagia sekali hari ini. Kiwanoro, aku terlalu banyak membawa pedang. Maka terimalah pedang Wangwung Walang Titir ini sebagai penghormatanku. Aku tidak minta apa-apa, Dewi. Aku tidak butuh senjata pada masa damai ini. Atau kamu menyuruhku membuat peperangan baru yang sudah terlewatkan tadi, bukan itu, Kiwanoro. Terimalah pedang ini. Jadikan pengikat persaudaraan. Atas nama guruku, terimalah pedang ini. Kalau kamu tidak mau terima, kuhancurkan. Pedang Gagak Songo ini pasti bisa memotong berkeping-keping. Jangan tuh, Dewi. Baik. Ku terima pedang ini, Dewi. Aku akan merawat sampai tiba ajalku nanti. Aku juga mengaturkan beribu terima kasih, Kiwanoro. Bantuanmu pada Dewi Astini akan mendapat pahala dari Hyang Widi. Waduh. Jangan terlalu banyak aku menerima anugerah yang Dewata Agung. Rasanya berat aku menjalaninya. Kalau masih hidup di dunia ini. Oh iya, Ki Sonowari berada dalam rawatan Laskar Alas Purwo. Puji syukur pada Hyang Widi. Aku sangat mencemaskan keadaannya waktu pertempuran. Ki Sonowari terluka parah. Dan aku tidak tahu lagi. Ki Sonowari segera akan sembuh seperti sedia kala. Peluang untuk terus berjuang masih lebar. Tapi sempit untuk kecurangan. Aku pamit. Sekali waktu mampirlah ke kediamanku. Tapi sebelum aku pergi, kudamu di mana, Dewi? Aku tidak tahu lagi, Kiwanoro. Aku terpisah ketika aku diserang Laskar Pegat Suro dengan Jala Wajah. Kalau terpisah, kenapa tidak dicari? Ingat, Dewi, ada waktu itu hanya kudamu saja yang jadi teman sepenanggungan. Dewi, kau jangan sedih. Kalau terpisah,
Kenapa kamu tidak panggil? Coba panggil kudamu. Jangan hanya Jaka Badak saja yang kamu sebut. Hewan juga punya perasaan, Dewi. Cut, Cut. Kudaku kembali. Cut, kemana kamu selama ini? Oh, kudamu itu pulang ke Alas Purwo. Dia juga yang menjadi penunjuk jalan. Oh, rupanya dia sudah hafal bau keringat badanmu, Dewi. Ki Wanoro ada-ada saja. Keringatku bau bawang putih. Iya kan Jaka Badak? Bukan hanya bawang putih saja. Keringat Dewi Astini bau tomat, jamur karang, blekok, pete bakar, dan sebagainya. Oh, kelebihan itu. Aku mandi susu. Oh, Dewi Astini, engkau Jaka Badak. Perjumpaan kita cukup dulu. Aku harus merawat Kisenawari. Hop. Ilmu meringankan tubuh yang sangat sempurna. Akan Ki Wanoro melompat dari pohon ke pohon lainnya, membuat Jaka Badak bengong. Belum pernah ditemuinya tokoh tua yang masih gesit seperti seekor kera jantan liar. Ki Wanoro sudah pergi. Masih bengong saja. Nah, sekarang apa rencana kita? Kuda sudah ada. Laskar Pegat Suro sudah kembali ke Maranggali, diusir Ki Wanoro. Dan Laskar Manusia Kera Alas Purwo. Sekarang kita kemana? Aku akan ke Pakuwon. Untuk apa lagi ke Pakuwon? Kamu hanya menemui para pengkhianat dirimu, Jaka Badak. Apa masih kurang cukup bukti bahwa kamu hanya jadi asup peronda pedukuhan saja? Aku tidak sampai hati melihatmu terus-terusan dipermainkan. Justru aku ingin melihat dan bergaul dengan wajah bertopeng itu. Kakang Larang Jati, Kitaji Kunir, Ki Gunogue, Selarang, dan Nibira. Aku ingin tahu berapa lama mereka bisa bertahan dengan wajah-wajah ditutupi kedok kebaikan dan bercerita tentang keadilan, ketentraman. Aku ingin membuktikan semua itu, Dewi. Tidak perlu dibuktikan untuk yang ketiga kalinya, Jaka. Itu tindakan bodoh. Si dungu yang tidak tahu api dalam sekam. Jaka Badak, kapan kita punya waktu untuk berdua tanpa keributan dan segala pertentangan di antara kita? Aku mencintaimu. Kamu tahu itu. Tahu arti cinta seorang wanita. Dewi Astini, izinkan aku menyelesaikan tugasku dulu di Pakuwon. Sesudah itu, aku akan datang padamu untukmu dan bersamamu lagi. Jaka Badak, hati wanita ini akan selalu resah bila seseorang yang dicintainya tidak berada di sisinya. Dan akulah wanita itu. Aleman, aku suka ketegaranmu. Bukan lagi aleman seperti remaja belasan tahun. Tunjukkan itu, Dewi. Kamu wanita yang tidak akan luluh oleh derita kehidupan ini. Jangan hanya bisa menyalahkan aku, Jaka Badak. Seandainya aku lelaki, pasti akan sekuat kamu. Jangan samakan lelaki dan wanita. Kamu punya senjata tombak, dan aku hanya lubang galian yang menunggu. Para lelaki yang suka bekerja sama dengan wanita. Waduh, aku tidak mengerti dengan bahasamu itu, Dewi. Yang jelas toh. Jangan gunakan bahasa susastra. Aku ini orang lapangan, laskar kerajaan Panjali Kediri. Bicara yang dapat dimengerti saja. Kapan kamu jadi lelaki yang mengerti tentang perasaan wanita kalau tidak belajar sejak dini? Ya, nanti saja urusan itu. Ajari aku sambil jalan atau juga pada saat pertempuran untuk mengetahui hati seorang wanita. Sekarang kita harus berangkat. Ke Candi Kontorenggo, kediaman kita yang sudah lama kita tinggalkan. Tidak ke Candi, tapi ke Pakuwon, pedukuhan Larang Jati. Sesudah itu, mau ke Nirwana juga boleh. Baiklah Jaka Badak, tapi aku tidak ikut ke Pakuwon. Aku terus saja ke Candi Konto. Loh, kamu justru harus menunjukkan pada para pembuka pedukuhan. Kamu berhasil membebaskan aku. Untuk apa Jaka Badak? Percuma saja melakukan itu pada orang-orang yang tebal muka. Aku tidak sudi. Baiklah, ayo naik. Hop. Ayolah. Hop. Hei, pegangan, nanti kamu jatuh. Aku sudah berpegangan pada pelana kuda ini. Apa begitu cara seorang wanita kalau berkuda dengan kekasihnya? Teguran Jaka Badak membuat pipi Dewi Astini bersemu dadu karena malu. Tapi bahagia, maka dilingkarkan tangannya memeluk pinggang Jaka Badak. Saudara pendengar, bagaimana penyambutan atas kebebasan Jaka Badak oleh para pemuka pedukuhan Larang Jati?
Jaka Badak dan Dewi Astini terus memacu kudanya ke Candi Kontorenggo tanpa berhenti. Dan baru berhenti setelah sampai di pelataran candi dan menurunkan Dewi Astini. Namun Dewi Astini termenung diam. Kenapa murung lagi? Jaka Badak, tidak singgah dulu barang sebentar saja di sini. Apa kamu tidak lelah? Baiklah, Dewi. Ayo, buatkan aku wedang jahe dengan gula kelapa. Aku sudah lama sekali tidak merasakannya. Ayo, cepat. Kamu tidak terpaksa mau mampir hanya untuk menyenangkan aku? Atau memang butuh aku? Aku butuh keduanya. Aku mau menyenangkan kamu, juga aku butuh kamu selalu. Ayolah, bukalah pintu candinya. Oh, sejuk sekali. Setelah panas-panasan, masuk di ruang candi ini seperti masuk ke dalam air di pegunungan Dieng. Ngasuhlah sebentar. Aku akan menyalakan api dan masak air. Iya, masa sudah tiduran begini masih kurang juga untuk ngasuh. Apa aku harus ngasuh dengan kepala di bawah dan kaki di atas, seperti codot? Terserah, mau seperti codot, betet, tikus. Asal kamu senang. Selama aku jadi tawanan Pegat Suro, ada yang melirik padamu? Atau jatuh cinta lagi pada pemuda lain, Dewi? Apa gampang untuk jatuh cinta? Aku malah hampir jatuh dari kuda waktu dikejar Laskar Klewer. Oh iya, aku telah membinasakan Kowok dan Gandu. Pantas Pegat Suro seperti mau menelanmu. Kamu telah membinasakan cantriknya, dan Pegat Suro akan selalu ingat padamu. Ingat, Dewi, musuh kedua kamu setelah aku dan Kakang Larangjati. Gampang, tidak usah diladeni saja. Dia mau marah, mau ngamuk, biarkan saja. Kalau perlu, panggil orang untuk nonton Pegat Suro ngamuk. Apa kamu pikir tontonan ketek ogleng ya? Sembarangan mempermainkan orang tua. Loh, iya toh. Kalau tidak mau dipermainkan orang, ya jangan buat gara-gara. Kamu juga, baru ketemu sudah ngajak ribut. Keras kepala. Mendingan tukar saja dengan lombok ijo. Waduh, lombok ijo? Ya lumayan untuk ngoreki lubang kupingmu yang buntet. Itu sudah mendidih air yang kau masak itu. Oh iya. Jaka Badak jadi termenung, mengingat-ingat lagi masa lalunya, waktu yang telah dilewatkan dengan segala suka dan duka. Pertempuran demi pertempuran yang belum juga berhenti, belum lama berada di penjara bawah tanah, dan sekarang sudah berada di candi bersama Dewi Astini. Jaka Badak menarik nafas panjang. Ayo, kenapa lagi menarik nafas? Seperti mau copot nyawamu. Mulai bosan ya menunggui aku? Tidak, Dewi. Aku betah bersamamu. Pasti kamu bisa menjadi seorang istri yang penuh pengertian akan kemelut seorang suami. Lalu mau menghiburnya. Yah, namanya seorang istri adalah teman waktu menangis dan tertawa bagi suaminya. Ini wedang jahe. Aku mau meniup sulingku. Mau dengar? Ya, baiklah. Aku mau sekali. Pakuwon dicekam sepi yang berkepanjangan. Keheningannya meresap di sanubari yang membuat batin jadi gelisah oleh sesuatu yang tak tampak, tapi dapat dirasakan tidak tenang. Nipirah yang baru datang dari pasar langsung menemui suaminya dengan tergesa-gesa. Kang Mas. Oh, ada apa toh Birah? Apa masih kurang uang yang kuberikan kemarin itu? Atau mau beli gelang lagi ya? Selalu menggoda. Aku membawa kabar penting, Mas. Dan pasti mengejutkanmu. Kabar apa toh Birah? Kabar apa? Kamu itu suka mengagetkan saja. Ada kuda kawin ya? Ngomong kabar penting segala kamu. Itu kan hiburan sewaktu lagi sebel saja, Mas. Apa Kang Mas tidak tahu? Tahu apa? Orang-orang membicarakan Jaka Badak yang sudah kembali bersama Dewi Astini. Alah, apa iya toh? Kamu jangan ngarang, Birah. Kalau diberitahu malah nuduh aku bohong. Jaka Badak sudah bebas dari cengkraman Pegat Suro. Alah. Itu kabar gembira untuk semua pedukuhan. Kita harus merayakannya, Birah. Kita harus merayakannya. Sekarang cepat suruh Ki Pawon David memotong wedhus, ya. Dan membuat masakan yang enak sekali. Dan kita menyiapkan tuak dan satenya. Belum tentu Jaka Badak datang hari ini, Kang Mas. Loh. Dia masih kangen-kangenan dengan Dewi Astini, toh. Namanya pulang dari penjara. Masa terus ngangkrak padamu? Ngawur. Iya ya.
Kalau begitu gampang, dadakan saja nanti. Tapi kamu harus dandan lagi yang lebih hayu loh. Jangan ngelomprot begitu. Kang Mas seperti tahu rahasia batinku saja. Aku juga tidak mau menemuinya dalam keadaan pulang dari pasar begini. Oh ya, Jaka Badak suka dengan kembang melati loh, Mas. Iku Larang Jati yang mulanya lesu, jadi bergairah lagi. Dirasakannya darahnya mengalir deras di nadi-nadinya. Wajahnya cerah, tidak lagi seperti cucian pakaian yang belum kering. Ki Taji Kunir datang bergegas, masuk ke ruang pertemuan Pakuwon. Ramakuwo, Jaka Badak telah kembali. Apa kataku dulu coba? Kita tidak perlu membuang tenaga menggempur Pegat Suro. Karena Jaka Badak pasti mampu membebaskan dirinya sendiri. Wah, doa Romoku terkabul. Pedukuhan ini bakalan tetap jaya. Kuat bangun kebesaran Gusti Prabu Kertajaya. Iya. Kita Kunir. Iya. Aku memang gembira Jaka Badak sudah ada di pedukuhan ini. Istriku tadi sudah memberitahu lebih dulu. Tapi aku belum yakin. Bisa dimaklumi. Sesuatu yang di luar dugaan seringkali membuat kita berada di persimpangan antara iya atau tidak. Iya toh? Iya. Itu dulu kita Cikunir. Mau cari istri janda atau perawan? Iya. Pendeknya, aku gembira sekali. Kejayaan Pedukuhan Larang Jati ini tetap hidup tanpa ada rongrongan lagi. Pegat Suro pasti kapok. Alah, kumpul semua. Wah, ayo Ki Gunokuwo. Selarang. Sinilah. Mari, silakan duduk. Pasti ada kabar baru toh ini. Ayo Selarang, ini Selarang. Ayo. Sudah tahu toh. Wah, kita keduluan kita Cikunir Selarang. Lah, tadi kita mutar-mutar dulu. Iya ya. Pokoknya kita sudah tahu semua. Jaka Badak sudah kembali. Iya. Jaka Badak kembali memang mengembirakan kita semua. Bahkan istriku ikut senang. Tetapi kita usahakan Jaka Badak tidak kecewa. Kita tidak ada usaha membebaskan dia. Hal itu harus kita akui. Romokuwo. Iya. Kekuatan kita terbatas. Jaka Badak bisa mengerti. Itu pasti. Yang sudah-sudah jangan jadi urusan baru. Yang penting Jaka Badak kita buat tidak kecewa kalau dia datang nanti, Roh. Waduh, kita Cikunir bisa saja. Apa yang bisa menyenangkan Jaka Badak? Cocok Selarang. Jaka Badak tidak gampangan dibujuk-bujuk atau disenang-senangkan. Aku yang atur, aku. Tenang saja. Seorang prajurit bukan makan enak atau diberi wanita cantik untuk menghibur dirinya. Wow, itu keliru. Lalu apa suguhanmu kita Cikunir? Minyak wangi atau obat urat buaya? Ayo. Tunggu saja nanti. Saat Jaka Badak turun dari kuda di muka pendopo Pakuwon, Nibira sudah menantinya dengan seuntai bunga melati yang langsung dikalungkan di leher Jaka Badak dengan tatapan penuh kerinduan. Aku menghaturkan selamat datang, Jaka Badak. Ampuni aku kalau kurang penyambutanku ini. Niku, aku bukan tamu agung loh nih. Biasa-biasa saja. Dan rangkaian kembang melati ini, apa tidak berlebihan? Waduh, Niku cantik sekali. Aku sengaja dandan untukmu. Di mana Dewi Astini? Masih ngasuh di candi. Kapan waktu luang dia kemari? Wah, dia wanita hebat. Seorang diri mampu membebaskan dirimu dari cengkraman Pegat Suro. Tadinya aku mau ikut, tapi anakku ketakutan ku tinggal. Tidak apa, Niku. Roro Jembaran lebih membutuhkan dirimu. Nyatanya, aku ada di hadapanmu sekarang. Aku sesali hidupku yang terbelenggu ini. Aku tidak leluasa untuk bertindak apa saja yang kuanggap penting. Jangan menangis, Niku. Kedatanganku, janganlah diberikan air matamu. Kembang melati ini harum sekali. Aku bahagia atas pemberianmu. Apakah Kakang Larang Jati ada? Ada. Semua sudah kumpul di ruangan pertemuan. Semua telah menunggumu sejak tadi. Baiklah, ayo ke dalam.
Selamat datang Jaka Badak, selamat datang. Semoga kedatanganmu selalu mendatangkan kemuliaan untuk kita semua. Terima kasih Kakang. Aku gembira dapat kembali. Apalagi kami, Jaka. Kamu kembali seperti matahari terbit, menukar gelap dengan terang. Menerbangkan kabut kelabu pedukuhan ini. Angger Jaka Badak, aku sangat menyesal tidak berbuat apa-apa untuk menolong. Tugasku cukup berat, Nger. Ki Gunokuwo, Jaka Badak bukan laskar kemarin sore, tapi seorang senopati tanpa tandingan. Maka tidak diperlukan bantuan yang hanya akan merepotkan saja. Apalagi kalau sudah menyangkut hutang budi, ya toh? Wah, itu tidak ada dalam cara kerja seorang senopati. Hidup atau mati adalah lakon hidup dan sudah tentu dilakoni sendiri. Begitu. Iya, itu betul kita Cikunir. Siapa yang mau hidup harus memperjuangkan sendiri hidupnya. Iya, betul. Apalagi menggempur Pegat Suro yang cukup mengundang bahaya. Siapa yang mau, kecuali Dewi Astini, Kisonoweri, dan Kiwanoro. Maka aku bisa ada di sini. Perkataan Jaka Badak membuat semua terdiam. Entah malu atau bagaimana. Hanya mereka yang tahu. Tetapi tidak dengan kita Cikunir yang licik. Jaka Badak, itu lelucon. Aku yakin sekali ajian Karang Badak tunggalmu bisa menggilas Pegat Suro. Wah, aku tahu itu. Kamu hanya mau menguji apa aku akan menyerbu Pegat Suro. Ternyata tidak, karena aku tahu kehebatanmu. Senjata apapun tidak akan bisa menembus tubuhmu, kecuali cintanya Dewi Astini. Kita Cikunir, iya. Apa maksudmu? Loh, tentu saja Dewi Astini bisa nekat karena mencintaimu, Jaka Badak. Itu urusan pribadi Dewi Astini. Yang keterlaluan, tidak ada yang membantu Dewi Astini. Semua pemuka pedukuhan ini seperti sengaja mengorbankan aku. Itu tidak benar, Jaka Badak, tidak benar. Aku mempertimbangkan keselamatan pedukuhan ini. Aku bisa saja menyuruh laskar dengan kita Cikunir menggempur. Tetapi di sini akan kosong. Dan itu berarti kemenangan Pegat Suro. Pasti pedukuhan ini dapat direbutnya. Maka kuputuskan menunda penyerbuan sambil menunggu bala bantuan dari Daha. Nyatanya, sampai sekarang tidak ada kabar angin atau apa dari Daha. Percayalah, aku tidak punya pikiran jahat. Aku juga tidak, Jaka Badak. Aku Gunokuwo. Bukan tidak tahu perjuangan seorang ksatria. Jaka Badak, lelaki di pedukuhan ini sudah ganti kelamin jadi perempuan semua. Tidak usah heran, toh. Bira, kata-katamu itu tidak pantas diucapkan di ruang pertemuan ini. Aku tahu malu, Kang. Jangan lagi omong besar. Aduh, kita Cikunir. Iya. Ki Gunokuwo dan Selarang. Jangan diambil hati kata-kata istriku itu. Bicaranya saling jeplak tanpa rasa risih. Itulah, kalau kita tidak punya lagi rasa kesetiaan pada siapa yang tergabung dalam satu kelompok tugas. Wanita pun akan mencemoohkan. Ada lagi yang akan kusampaikan. Mulai hari ini... Loh, kok berhenti? Kenapa? Kenapa Jaka Badak? Gampang diatur toh. Rumah baru sudah tersedia untukmu berdua dengan Dewi Astini. Aku memutuskan tidak akan tinggal di Pakuwon. Hah? Selebihnya, aku akan membantu pedukuhan ini semampuku saja. Jaka Badak lalu meninggalkan ruang pertemuan Pakuwon tanpa tolah-toleh lagi. Tinggal semua yang hadir diam dan bisa mencegah. Kiku Larangjati hanya bisa menarik nafas. Hanya kita Cikunir yang diam-diam tersenyum. Senyum ular berpisah. Ayo Cut, ke candi. Kemana Jaka Badak? Apakah terjerat lagi oleh Nidira? Atau Kakang Larangjati menahannya untuk tinggal di Pakuwon lagi? Dadaku berdebar kencang. Ada apa ya? Apa aku tidak lagi menarik untuk Jaka Badak? Atau aku jadi seperti kehilangan kepercayaan akan diri sendiri? Seharusnya aku tidak jadi aleman begini. Nyatanya aku bisa hidup sendiri dan sendiri.
tanpa siapapun yang kucintai atau yang mencintaiku. Aku bisa membuat diriku bahagia. Tapi, apa aku bisa mendustai hati nuraniku? Apalagi yang dilamunkan, Dewi? Aku kembali menepati janjiku. Jakabada. Serial drama radio Jakabada. Naskah disusun oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ketiga berjudul Karang Kobar Dewi Astini. Dalam seri yang ke-30 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Pegat Suruh, Elias sebagai Lembu Melantingan, Sunario Ireng sebagai Batang Mengiran, Dedi sebagai Dadung Wesi, Fatok sebagai Klewer, Edi Dosa sebagai Kitaji Kunir, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Kegagalan Pegat Suro menahan Jakabadak dan Dewi Astini membuatnya murka. Kerugiannya harus diperhitungkan pelunasannya oleh Kiku Larang Jati. Maka diadakanlah pertemuan gawat dalam waktu singkat. Pertemuan ini untuk membahas tindak lanjut dari segala coreng arang di mukaku ini. Jakabadak dan Dewi Astini yang sudah berada dalam genggaman kita lolos, yang berarti juga untuk menekan kubu Larang Jati akan menemui kesulitan seperti semula lagi. Maka aku putuskan mengadakan serangan besar-besaran ke pedukuhan Larang Jati. Menghanguskan semuanya. Ki Pegat Suro, aku sesalkan juga aku tidak berada di padepokan waktu terjadinya huru-hara. Aku memang mendengar bunyi gentong, tapi aku tidak yakin ada musuh menyerbu. Di Batang Mangiran segalanya sudah terjadi. Randu dan Kowok binasa. Aku akan minta ganti dari nyawa para pemuka pedukuhan Larang Jati. Sebetulnya gara-gara ulah siluman kera Ki Wanoro yang turut campur sengketa ini. Aku heran, tiba-tiba dia muncul bersama laskar manusia liar alas Purwo. Itu lupakan saja, atau tunda untuk sementara waktu. Aku pasti buat perhitungan dengan Ki Wanoro. Sekarang apa rencana kita, Ki Lembu Melantingan? Apa siasatmu? Aku sudah menyusun taktik penyerbuan. Laskar dibagi jadi 4 barisan. Masing-masing dipimpin Ki Pegat Suro, Ki Batang Mangiran, Adi Dadung Wesi, dan aku sendiri. Kita akan gempur pedukuhan Larang Jati dari 4 penjuru dengan titik temu di Pakuwon. Ya, kapan penyerbuan dilakukan? Yang tepat waktu menjelang pagi, Ki. Saat paling nyenyak untuk tidur. Wah. Aku sudah bisa membayangkan. Kubu Larang Jati akan lari pontang-panting sambil memegangi kain sarungnya yang kedodoran. Iya. Kalau perlu, sarung kubu Larang Jati dikerek seperti kandang perkutut. Gampang, Ki. Lalu Pakuwon harus segera kita rebut dan kuasai. Pertahankan karena pusat pemerintahan ada di Pakuwon. Pedang sudah dinyalakan oleh darah yang berkobar-kobar. Aku akan jadi senopati, berdiri di paling depan dari barisan laskar. Kubu Larang Jati, awas! Adi Dadung Wesi, hari ini kamu baru muncul. Bagaimana di Daha? Apakah sudah diatur penarikan Jakabadak ke istana lagi? Aku sudah menemui para mantri yang ingin memberontak. Di antaranya Aryo Kanipetak. Dia menceritakan bahwa Jakabadak langsung ditunjuk oleh Gusti Prabu Kertajaya mengawal pedukuhan Larang Jati. Jadi agak susah menggesernya.
Adi Dadung Wesi sudah tahu apa yang sudah terjadi di padepokan ini. Aku prihatin, Kang. Kenapa bisa terjadi kegagalan kita menyekap Jakabadak? Kalau tahu begitu, aku tidak akan kedah. Aku akan bertahan di padepokan ini. Aku akan balas penghinaan itu, Kakang. Gigi Dadung Wesi kemerutuk menahan geram untuk tidak mengamuk dan lepas kendali diri. Wajahnya merah mencerminkan dendam kesumat yang maha dahsyat. Aku akan ke Larangjati sekarang, Kakang. Aku gempur mereka. Adi Dadung Wesi, sabar. Aku tidak bisa bersabar. Aku sudah cukup segala jerih payah kita berjuang terus-menerus. Tapi sia-sia saja. Aku adu jiwa dengan Jakabadak. Kenapa pintu ditutup Ki Lembu Melantingan? Biarkan aku pergi tarung dengan Jakabadak. Atau siapa saja orang-orang Larangjati. Buat apa di sini kalau hanya berkaca malu? Minggir Ki Lembu Melantingan. Minggir! Atau Aji Kiling Wesiku mendobrakmu. Adi Dadung Wesi, kuasai dirimu, ha? Iya, Nah, begitu. aku kuasai diriku dari rasa kewirangan ini, Kakang. Arwah kau Gandu, Ki Banteng Idah dan para laskar yang telah gugur pasti mencaci kita semua. Kita yang selalu gagal berkali-kali tiap pertempuran, dan korban adalah kita sendiri. Ini perjuangan apa, Kakang? Perjuangan apa? Tanpa kemenangan, tanpa harapan, tanpa kepastian. Adi Dadung Wesi, perjuangan belum selesai, Ki Lembu Melantingan telah menyusun siasat penyerangan ke Padukuhan Larangjati, Bumi hanguskan Padukuhan Larangjati. Aku tidak lagi ingin bermimpi tentang kemenangan Ki Batang Mangiran. Lebih baik aku binasa seperti yang lain daripada menemui kegagalan lagi. Adi Dadung Wesi, aku akan memimpin langsung penggempuran. Aku akan maju dan berdiri di muka barisan dengan pecut wajah ini. Kuakui, selama ini aku tidak ikut bertempur karena aku percayakan pada para pejuang, tapi masih belum berhasil. Maka aku putuskan aku maju ke medan laga. Dadung Wesi agak tenang setelah Pegat Suro menjelaskan niatnya. Dadung Wesi duduk bersandar dan diam merenung. Ki Lembu Melantingan, coba lanjutkan rencana siasat penyerangan tadi, ha? Ya, seperti yang telah kuuraikan tadi. Laskar dibuat 4 barisan. Masuk Adi Dadung Wesi yang memimpin salah satu barisan laskar. Aku sanggup Ki Lembu Melantingan. Nah, untuk menghindari para telik sandi yang ditempatkan di luar Padukuhan Larangjati, kita semua bergerak pada malam hari dengan cara beranting. Sampai di tepi perbatasan, di sana disusun laskar untuk penyerbuan. Sebentar, Ki Lembu Melantingan. Ada apa? Karena kita jalan malam hari, apa kita membawa obor? Wah, jangan Ki Batang Mangiran. Nyala api akan mengundang perhatian para telik sandi. Mata-mataku Larangjati, kita bergerak dalam cahaya bulan. Menyelinap tanpa kegaduhan. Iya. Aku paham maksudmu, Ki Lembu Melantingan. Apalagi? Satu lagi yang terpenting, Ki. Saat menghadapi pertempuran perorangan para pemuka atau tokoh dan tokoh, aku punya rencana. Jakabadak harus dilumpuhkan oleh Ki Pegat Suro. Ya. Ki Kunokuo oleh Ki Batang Mangiran. Selarang ditandingkan dengan Adi Dadung Wesi. Kubu Larangjati akan kubinasakan. Pas betul Ki Lembu Melantingan. Aku dapat melawan Jakabadak yang bertumbuh batu. Ki Pegat Suro, kalau yang jadi lawan Kubu Larangjati terlalu menyolok. Oh iya. Memang kelihatannya aku terlalu ngotot nantinya dan jadi seperti dendam pribadi, bukan perjuangan menegakkan kebenaran. Maka dari itu, aku menyusun mitra tanding perorangan dengan titik kelemahan pada pihak Kubu Larangjati. Tapi masih ada ganjalan yang cukup berat, Ki. Rintangan apa Ki Lembu Melantingan? Ganjalan itu adalah Dewi Astini dan Ki Wanoro beserta laskar manusia liar Alas Purwo.
itu tidak bisa dianggap enteng. Iya. Itu benar Ki Lembu Melantingan. Dewi Astini macan betina zaman ini yang sukar dijinakan. Adi Dadungwasi, bagaimana hubunganmu dengan Rakrian Bangar di Kepatihan? Rakrian Bangar akan menarik Dewi Astini. Ya. Lewat romonya Aryo Benowo. Jadi Dewi Astini sudah bisa diatur oleh pemerintah kerajaan. Kecuali Jaka Badak. Bagus, itu bagus. Kita agak ringan jadinya. Walau bagaimana, Dewi Astini, keluarganya menyokong perjuangan kita. Hanya kadangkala kesabaranku jadi habis oleh sepak terjang Dewi Astini. Yang salah kita Ki Pegat Suro. Kita menyekap kekasih Dewi Astini. Pasti dia akan mengamuk. Hei. Siapa lagi yang datang ini? Oh, silakan duduk kita Cikunir. Wah, kukira tidak datang. Aku pasti menepati janjiku. Sudah selesai rundingannya atau baru mulai? Ya. Sedang dibicarakan. Bagaimana keadaan kubu Larang Jati? Welah, macan tua itu lagi senang, tapi juga susah. Ya. Macan tua itu kukatakan lagi senang tapi juga susah. Senang Jaka Badak kembali. Susah karena Jaka Badak tidak lagi mau tinggal di Pakuwon. Wah. Bagus sekali. Berarti kita punya kesempatan lebih baik. Tadinya aku sudah gembira Jaka Badak bisa tertahan di sini. Lah tapi tiba-tiba muncul lagi di Pakuwon. Ya tentu saja aku kaget dan rencana harus diganti lagi. Ya. Betul kita Cikunir. Pedukuhan Larang Jati akan dibuat lautan api. Dia ratakan dengan tanah. Itu betul. Pakuwon juga akan dihancurkan. Ya. Itu jangan. Pakuwon akan kujadikan kediamanku. Apa juga mau meniduri Nikubu? Bukan begitu. Pakuwon pusat pemerintahan Pedukuhan. Ya. Nah, kalau dihancurkan juga berarti harus membangun lagi. Itu berarti waktu. Ya. Aku setujui usulmu Ki Taji Kunir. Ki Taji Kunir menarik nafas lega. Tapi diam-diam Pegat Suro memperhatikan gerak-gerik Ki Taji Kunir. Karena belum ketahuan belangnya, hanya diketahui Ki Taji Kunir, musuh dalam selimut di Larang Jati. Penyerbuan akan kuberitahu Ki Taji Kunir. Sekarang belum bisa dipastikan. Karena harus melihat juga perkembangan pergerakan Pulau Gawe dan Kenangrok. Gampang toh. Aku pasti akan tahu kalau ada ribut-ribut kentongan. Dan aku akan selesaikan tugasku. Tapi bagaimana dengan jabatan kuwu nanti? Apa sudah diurus pengangkatannya? Oh, sudah Ki Taji Kunir. Sudah. Iya. Aku sudah ketemu dengan salah seorang pejabat pemerintahan yang akan mengurus pengangkatan kuwu Ki Taji Kunir. Nah, kalau begitu akan kuselesaikan tugasku. Kuwu Larang Jati pasti hengkang dari singgasananya. Ya. Itu pasti. Nah, pasti. Aku akan ikut mendukung pengangkatan Ki Taji Kunir jadi kubu yang baru. Bagus. Bagus. Kemudian kita bisa kerjasama betul. Membangun kekuatan besar. Baiklah. Aku tidak bisa lama-lama dan aku harus segera kembali lagi. Ayo semuanya pamit ya. Silakan Ki Taji Kunir, silakan. Kita tidak bisa percaya begitu saja pada Ki Taji Kunir. Dia sangat berbahaya. Kita juga belum tahu kesetiaannya. Jangan-jangan nanti berbalik menghantam kita sendiri. Ya, benar. Aku akan mengawasi segala tindak tanduknya Ki Pegat Suro. Ya. Ki Taji Kunir orang rakus harta, tapi itu bisa ku selesaikan. Ya, bagus. Pertemuan ini kurasa cukup.
Sekarang kita lihat ke lapangan laskar yang sedang berlatih. Ayo semua. Pegat Suro berjalan ke tengah lapangan menuju para laskar dan diikuti oleh Klewer. Para laskar segera membuat lingkaran menghalangi Pegat Suro. Bagus, bagus Klewer. Aku akan berlatih juga. Ayo, gempur aku. Gempur aku oleh laskar. Ayo. Ayo, serang aku dengan senjata toya kalian. Hop. Ayo maju lagi, jangan jerah. Utakan gempuran. Wah, Ki Batang Mangirang. Ternyata Ki Pegat Suro cukup gesit gerakannya. Walau sudah tua, tapi tenaganya kuat menghadapi gempuran laskar. Aku juga kagum kepada Ki Lembu Melantingan. Ayo semua berlatih, melemaskan otot-otot. Ayo Ki Batang Mangirang, berikan aku pelajaranmu. Ayo, aku juga mau cari keringat. Tadahi seranganku, Ki. Ki Batang Mangirang jurus-jurusnya seperti gerakan patukan ular sendok, melilit dan mengipas tapak tangannya. Tapi kepalanya itu masih cukup mantap dan bertenaga besar. Iya, semua hebat dan jantan. Aku akan bunyikan gong agar semua berhenti dulu. Laskar kumpul semua. Ayo cepat. Ayo kumpul. Saudara-saudara para pejuang Maranggali, Ki Pegat Suro akan memberikan wejangan untuk penyerbuan ke Pedukuhan Larangjati. Siap? Saudara-saudara seperjuangan, tak ada lain yang paling penting berjuang adalah semangat tinggi untuk memenangkan cita-cita kita semua. Pegat Suro beserta laskarnya berbaris mengelilingi lapangan dengan langkah-langkah berderak, menguncang bumi dan menyalakan perjuangan dengan semangat berkobar-kobar gemuruh. Saudara pendengar, masihkah Ku Larangjati dapat mempertahankan pedukuhannya? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari, serial Jaka Badak, dalam episode keempat, Sorak Tembang Pakuwon. Sampai jumpa.